Sejarah transmisi manual dan evolusinya sangat menarik untuk kita pelajari. Misalnya, pada zaman dahulu, transmisi manual mobil menggunakan transmisi roda gigi geser atau yang lebih kerennya disebut dengan sliding mesh transmission. Transmisi manual tipe geser biasanya ditemukan pada kendaraan lama. Faktanya, ini adalah salah satu jenis transmisi tertua, tetapi kini sudah tidak digunakan lagi dalam kendaraan modern karena beberapa kelemahan yang terkait dengan kinerjanya. Untuk berpindah di antara kecepatan yang berbeda menggunakan transmisi roda gigi tipe geser, di mana roda gigi pada poros utama digeser ke kanan atau ke kiri untuk menyatukannya dengan roda gigi yang sesuai pada poros berlawanan. Dari sinilah yang menyebabkan perpindahan giginya menjadi kasar yang tentu saja akan sangat mengganggu. Untuk mendalaminya, tonton video ini sampai tuntas. Transmisi sliding mesh pertama kali digunakan pada kendaraan di awal abad ke-20, terutama pada kendaraan yang lebih sederhana dengan teknologi mesin yang lebih rendah. Sistem ini dipilih karena desainnya yang sederhana dan biaya produksinya yang rendah. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan munculnya jenis transmisi yang lebih efisien dan halus seperti constant mesh dan synchro mesh, maka transmisi sliding mesh perlahan mulai ditinggalkan. Transmisi modern kini lebih sering menggunakan synchronizer untuk menyamakan kecepatan antara roda gigi yang terhubung yang mengurangi gesekan dan membuat perpindahan gigi lebih halus. Pada transmisi sliding mesh, setiap roda gigi yang terlibat dalam perpindahan gigi tidak tetap pada porosnya, melainkan bisa bergerak ke samping untuk berhubungan dengan roda gigi yang lain yang memiliki rasio yang berbeda. Sistem roda gigi pada transmisi ini ada dua jenis roda gigi utama yang digunakan. Roda gigi yang dipasang pada poros input, di mana roda gigi ini akan terus berputar bersama dengan poros input dan akan terhubung ke roda gigi yang lainnya. Lalu ada roda gigi yang bisa digeser. Roda gigi ini dapat digeser ke kanan atau ke kiri untuk terhubung dengan roda gigi pada poros output. Pada proses pergantian gigi, ketika pengemudi mengoperasikan tuas persneling, roda gigi geser akan bergerak ke sisi yang berbeda untuk menghubungkan gigi input dengan gigi output yang memiliki rasio tertentu. Ketika roda gigi geser atau sliding gear ini bergerak, ia akan menggigit gigi pada poros output untuk mengubah rasio transmisi dan menghasilkan percepatan yang diinginkan. Pada saat pengaturan kecepatan atau pada proses percepatan, di mana dengan mengganti gigi geser ke posisi yang berbeda, perpindahan gigi dapat dilakukan untuk mengatur kecepatan output atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Misalnya, ketika pengemudi memilih gigi yang lebih rendah, gigi geser akan terhubung ke gigi yang lebih besar pada poros output, menghasilkan torsi yang lebih besar pada kecepatan lebih rendah. Sebaliknya, pada gigi yang lebih tinggi, kecepatan output akan meningkat, tetapi torsi berkurang. Kelemahan transmisi sliding mesh yakni 1. Perpindahan gigi kasar. Salah satu masalah utama dengan sistem sliding mesh adalah bahwa saat roda gigi saling bertemu, gigi-gigi tersebut tidak terlalu berputar dengan kecepatan yang sama.
karena tidak ada mekanisme untuk mengatur kecepatan relatif antara gigi yang akan digeser dan gigi yang terhubung. Perpindahan gigi dapat terasa kasar, terutama pada kecepatan tinggi. Ketika kecepatan mesin tinggi dan gigi belum benar-benar terhubung sempurna, roda gigi yang terlibat bisa saling bergesekan atau memukul satu sama yang lain, sehingga menyebabkan suara berisik dan kadang-kadang menimbulkan kerusakan pada gigi. Kelemahan yang kedua yakni penggunaan kopling lebih kasar. Pada transmisi sliding mesh, pengemudi harus lebih sering menggunakan kopling untuk mengubah posisi gigi. Pada putaran mesin yang lebih tinggi, pengemudi perlu berhati-hati agar perpindahan gigi tidak kasar atau menimbulkan kerusakan pada komponen transmisi. Kemudian kelemahan yang ketiga, efisiensi rendah pada kecepatan tinggi. Pada putaran mesin yang lebih tinggi, kecepatan relatif antara roda gigi yang digeser dan yang ada di poros input dan output cenderung berbeda jauh, yang membuat perpindahan gigi menjadi tidak mulus dan kurang efisien. Kemudian yang terakhir, perawatan yang lebih rumit. Sistem sliding mesh juga membutuhkan perhatian ekstra dalam hal perawatan, karena seringnya gesekan antara roda gigi dapat menyebabkan keausan yang lebih cepat. Ini berarti komponen transmisi harus lebih sering diperiksa dan diganti. Perbandingan sliding mesh dengan sistem yang lain seperti constant mesh, yakni pada transmisi constant mesh, semua roda gigi selalu berputar bersama dengan porosnya, dan perpindahan gigi terjadi dengan cara menggeser gigi geser atau sistem sinkronisasi gigi yang sesuai. Ini memungkinkan perpindahan gigi yang lebih halus dan menghindari gesekan kasar yang ditemukan pada sliding mesh. Lalu perbandingan dengan synchromess. Sistem synchromess menggabungkan mekanisme untuk menyamakan kecepatan antara gigi yang akan diganti, sehingga meskipun pengemudi memindahkan tuas persneleng tanpa menunggu putaran gigi yang tepat, gigi akan tetap terhubung dengan lancar tanpa suara kasar. Jadi kesimpulannya, transmisi sliding mesh adalah salah satu jenis transmisi manual yang lebih tua dan lebih sederhana. Meskipun sistem ini memiliki desain yang relatif sederhana, kelemahan utamanya adalah gigi yang kasar dan kurang mulus pada kecepatan tinggi. Hal ini membuat kurang populer di kendaraan modern yang lebih memilih menggunakan sistem transmisi yang lebih efisien dan halus seperti constant mesh atau synchro mesh. Ya, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.